karena adalah syahrul Quran, syahrus shalah. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan bahas hal yang juga sangat erat hubungannya dengan sholat. Ini sebelum kita mulai ke yang serius, yang ringan-ringan dulu. Kalau seandainya kita pada hari Jumat bepergian yang cukup jauh, kira-kira nanti tentunya kalau bawa kendaraan sendiri ya nggak ada masalah kan, Jumat bisa berdiri di sembarang tempat untuk Jumat. Tapi kalau kemudian hari Jumat itu kita bepergian menggunakan kendaraan umum yang tentunya tidak bisa kita kondisikan berhenti Jumatannya, kira-kira jadi pergi nggak? Kira-kira gimana? Saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau sedang hari Jumat, kita bepergian jauh, kemungkinan bakal terhalang sholat Jumat karena naik kendaraan umum. Kira-kira jadi pergi nggak? Jadi Jumatannya gimana? Tinggal. Jangan ditinggal, Pak. Dosa besar itu. Jadi Jumatan itu tidak boleh sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Hukumannya sangat besar dosanya, yaitu dengan sengaja meninggalkan sholat fardu itu adalah hukumnya dosa besar. Jadi dosa besar itu tidak hanya mencuri, membunuh, korupsi, itu sebagiannya. Berzina itu juga dosa besar. Tapi ada satu dosa besar yang akrab dengan kita, yaitu mungkin ada sebagian saudara kita yang juga sekarang masih melaksanakannya, yaitu dengan sengaja meninggalkan sholat wajib. Pertanyaannya lebih sedikit rumit ini. Jumat itu wajib bagi kita kaum muslimin. Kita bepergian nih, sengaja pergian, kemudian wah, nanti Jumatan nih. Jadi pergi nggak kira-kira? Pasti ninggalin Jumat ini. Kira-kira bagaimana penggantinya? Ini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana penggantinya? Jadi pergi gitu yang pasti, karena memang sudah jadi jadwal kita harus pergi di hari Jumat itu. Dan naik kendaraan umum tidak mungkin kita melaksanakan sholat Jumat. Maka dari itu hadisnya sudah cukup banyak. Jadi di zaman sahabat pun juga demikian. Rasa ingin melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna itu sebagai seorang mukim, bukan sebagai seorang musafir. Beda nanti. Di sebuah masjid ada, masih ada sampai sekarang di kita. Kalau saya juga pernah ada jadwal di situ. Kalau sholat Jumat, khotibnya dari luar, tapi imamnya harus imam rawatib, imam tetap, imam yang mukim. Nggak boleh imam itu dari masyarakat kaum muslimin yang entah lewat, entah musafir dari mana, entah berantah, nggak boleh. Gitu. Apalagi hari Jumat, sholat Jumat itu. Masih ada yang seperti itu sekarang. Maka dari itu, sahabat-sahabat juga demikian. Saking begitu ghirah semangat ibadah, Jumat itu menjadi hari sakral. Nggak jadi pergi, gitu. Karena ingin melaksanakan sholat Jumat sebagai seorang mukim. Tapi kemudian hal ini dinasihatkan, dibantah, tapi dinasihat oleh para sahabat-sahabat besar bahwa kalau mau pergi aja. Yang menasihat adalah Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah pun juga menasihatkan kalau misalnya mau pergi, sahabat pergi aja. Karena Rasulullah SAW beliau juga pergi pada hari Jumat. Maksudnya yang pasti tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sebagai seorang yang mukim. Jadi penggantinya apa? Zuhur. Tapi kan sedang safar, ada hak untuk melaksanakan sholat dengan cara qashar. Gitu. Jadi tetap dua tapi qashar. Tetap dua tapi memang sedang dalam keadaan bepergian. Ini safar gitu. Jadi bukan dua karena Jumatan, dua karena sedang sholat duhur qashar, karena haknya seorang musafir adalah qashar.
Kok 2? Ya kan 2 qasar itu. Ringkas. Jadi memang begitulah haknya hadiah dari Allah sebagai seorang musafir, maka diberi nikmat hadiah berupa sholat yang bisa diringkas dari 4 menjadi 2, meskipun itu seharusnya adalah hari Jumat. Ini penyampaian. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan, karena sholat itu menjadi nafasnya kaum muslimin, maka seharusnya idealnya adalah bisa menumbuhkan kekhusyuan dalam menjalankannya. Dan kemudian jangan-jangan sholat ini belum menjadi hal yang menciptakan energi positif bagi kita. Mungkin karena sholat saking seringnya kita laksanakan seolah-olah menjadi hal yang biasa. Contoh Bapak, kita nafas kan biasa ya Pak ya, gitu ya. Bagi saya yang kadang-kadang ini sesak napas gitu ya, alhamdulillah saya udah sedia oksigen di rumah. Jadi kalau sudah sesak nafas itu, waduh, oksigen itu menjadi hal yang subhanallah, rasanya itu nikmat gitu rasanya. Bagi yang tidak sakit, alah biasa aja kali gitu. Tapi bagi kami yang sedang ya menjalani pengobatan gitu, oksigen itu hal yang sangat berharga, sampai beli tabung oksigen sedia di samping tempat tidur. Kalau sedang sesak napas langsung rebahan, langsung set gitu. Rasanya jadi ya Allah nikmatnya oksigen. Yang belum tahu. Yang saya sudah, masya Allah rasanya sama. Ya, makanya mudah-mudahan tidak mengetahui karena memang tidak menggunakannya, gitu maksud saya. Tapi kalau syukur tetap harus begitu ya. Nah itulah maka sama dengan sholat. Saking seringnya kita sholat seolah-olah biasa aja, padahal itu adalah nafasnya, nyawanya orang-orang yang beriman. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa seharusnya sholat itu menjadi penghalang antara kita dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, jika belum bagaimana? Ya jika belum berarti tetap harus sholat. Jangan sampai udah mungkar nggak sholat pula. Ini berbahaya sekali. Double itu apa namanya dosanya, karena dosa tidak mengerjakan dan dosa karena melaksanakan perbuatan yang mungkar. Tapi kemudian bukan berkembang ya, ada. Tapi kan karena ini akibat daripada mungkin karena kesolehannya, kepandaiannya, mungkin kemudian beristihad, entah membuat atau menciptakan hal-hal baru yang ada pada sholat. Padahal Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, hadis yang sangat terkenal. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita bukanlah orang yang pernah melihat Rasulullah sholat. Lantas bagaimana dengan kita cara melihat Rasulullah sholat? Tentunya prototipenya adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang meriwayatkan, mengajarkan kepada kita bagaimana sholat Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, gitu ya. Nah kemudian maka dari itu dengan cara-cara melihat, mendengar nasihat, ilmu, tausiah, arahan, taklim dari para ustadz kita, itulah bisa melihat seolah-olah Rasulullah itu sholatnya demikian. Kemudian adalah bahwa pada awal mulanya nih Bapak Ibu sekalian, sholat itu hanya masna. Awal mulanya, sebelum kemudian perintah di peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat itu ya 2 rakaat.
awal mulanya. Nah, kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj itulah kemudian ada perintah 5 kali, sebelumnya itu bahwa sholat itu dikerjakan berapa kali sehari sebelum Isra wal Mi'raj gitu. Saya mencari rujukan bahwa bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan sholat sebelum Isra Mi'raj, rakaatnya berapa? Ketemu pertama adalah 2 rakaat pasti. Kemudian dilaksanakan dalam sehari 2 waktu saja. Subuh 2 rakaat dan petang itu berkisar antara maghrib isya begitu kira-kira, pun juga 2 rakaat. Kholas, gitu aja. Begitu turun perintah sholat fardu yang 5 kali ketika peristiwa Isra Mi'raj itulah kemudian menjadi 5 kali dalam sehari. Itu pun masih 2 rakaat. Sampai kemudian hijrah ke Madinah, nggak berselang lama Jibril datang untuk memandu Rasulullah sholat yang 5 kali dan berjumlah 17 rakaat. Yang maghrib 3, isya 4, subuh 2. Yang tinggal hanya subuh saja yang 2 rakaat. Yang selainnya adalah 3 dan 4 rakaat. Kemudian sahabat nggak bertanya mengapa asar dan duhur itu sir. Mengapa subuh maghrib isya itu jahar salatnya. Sahabat nggak bertanya. Karena Rasul juga nggak pernah sama Jibril. Diajarkan oleh Jibril, yaitu Jibril menjadi imam, kemudian Rasul sebagai makmum. Demikianlah adanya. Rasul nggak bertanya, ya Jibril, mengapa sir? Mengapa jahar? Karena nggak ada riwayat tentang itu, maka ya nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Ya seperti itulah adanya. Qot'i, hukumnya tauqif. Ya begitulah adanya. Tauqif itu misal begini. Mengapa matahari itu terbit dari sebelah sana gitu? Nggak usah didebat. Toh nanti juga dari sana, tapi ya akhir zaman nanti. Mengapa dingin itu menjadi kita menggigil? Jangan ditanya, sudah ya begitulah kalau dingin gitu. Maka dari itu sama dengan jumlah rakaat, sama kayak Jibril mengajarkan Rasul sholat fardu, demikian adanya, nggak pertanyaan dan nggak ada jawaban. Hikmahnya apa? Allahu a'lam bishawab, nggak ada. Maka dari itu demikianlah adanya. Nah, Bapak yang memuliakan, ada dalam surah Al-Ghafir ayat ke-55, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir lidambik wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi hari. Ini dalil di mana Rasulullah itu waktu itu sholatnya adalah hanya 2 waktu, yaitu asyi atau isya dan ibkar. Ibkar itu awal mulai hari. Abu Bakar, maksudnya adalah itu bukan nama, itu gelar. Abu Bakar itu gelar. Abu itu adalah bapaknya, biangnya. Bakar itu selalu duluan. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang selalu duluan dalam berbuat kebaikan. Maka Rasul memujinya, menjadikan dia gelar yang khusus, yaitu Abu Bakar, biangnya orang yang berbuat kebaikan dan selalu duluan, Abu Bakar. Nah, ibkar adalah waktu dimulainya hari, asyiyi wal ibkar. Kemudian setelah itu adalah terdapat beberapa sholat-sholat pendukung, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nawafil yang terkenal bagi kita. Apalagi kita sudah akan memasuki syahrus shalah, syahrus siam, syahrul Quran. Banyak kita akan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang pahalanya akan sama dengan sholat fardu di bulan selain Ramadan.
Tapi kemudian saya karena tidak berani menampilkan atau membahas karena kurangnya ilmu, maka kita jadikan ini dua hal yang saya bagi dua, yaitu sholat sunnah yang hukumnya tidak kita selisihi, dan sholat sunnah yang dihukumi kita masih pertanyakan. Pak Bapak Ibu, yang pertama saya ulang lagi, sholat sunnah yang kita sepakati dan sholat sunnah yang kita belum tahu hukumnya apakah ini boleh atau tidak. Contoh, saya kemudian mengingatkan kembali tentang tadi yang kita sampaikan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa Rasulullah itu mewajibkan kita untuk mengikuti beliau sholatnya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Tapi kemudian ada sholat-sholat yang Rasul nggak mengerjakan, tapi Rasul membolehkan. Contoh, sholat sunnah tahiyatul wudhu, penghormatan kepada wudhu. Beliau tidak memerintahkan Bilal, tidak mengerjakan juga Rasul seperti itu, tapi Bilal mengerjakannya sendirian dan Rasul membolehkan. Kemungkinan para sahabat juga nggak mengerjakan, kemungkinan, mohon maaf, saya tidak tahu juga, nggak ada rujukan juga. Tapi Rasul membolehkan. Kemudian ada doa di waktu i'tidal. Waktu itu sholat sunnah, seorang sahabat membaca i'tidalnya agak keras doanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi muhibban alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kemudian setelah salam, Rasul bertanya, siapa tadi yang baca doa tadi? Gitu. Sahabat tadi ya ciut juga hatinya, jangan-jangan Rasul marah sama saya gitu ya. Sampai 3 kali, siapa tadi? Gitu. Coba Bapak kalau lagi membaca agak keras, ada ulama besar di sini, kemudian tadi siapa yang baca doa tadi? Gitu. Kita, aduh gitu kan. Rasulullah, Nabi gitu. Sahabat itu mungkin hanya sahabat yang tidak terkenal gitu ya, sahabat yang mungkin ilmunya masih ya tidak seperti sahabat-sahabat besar, nggak begitu dekat dengan Nabi. Sampai 3 kali Rasul bertanya dan akhirnya aku ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan bahwa doamu tadi menjadikan 37 malaikat berebut mencatat untuk pengampunan dosamu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi muhibban alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Gitu ya. Kemudian itu juga doa yang Rasul nggak mengajarkan, tapi Rasulullah menstempel boleh. Bid'ah enggak, Rasul sudah membolehkan. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, apakah ada ibadah sholat yang Rasul tidak mengerjakan, kaum muslimin mengerjakan? Ada. Contoh yang masih jadi khilafiyah atau pertimbangan atau berbeda adalah misalnya sholat sunnah tasbih. Pernah dengar Bapak sekalian? Pernah dengar sholat tasbih? Pernah mengerjakan? Saya pernah. Lama banget loh. Karena guru saya mengajarkan demikian. Ayo kita sholat tasbih. Ayah siap insyaallah saat gitu. Total jenderal baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 75 kali. 2 rakaat itu. Kemudian sholat sunnah taubat. Rasul nggak mengerjakan. Itu juga masih khilafiyah. Tapi itu sebagian masyarakat, sebagian kaum muslim mengerjakan karena memang ada dalilnya, ada ilmunya sehingga mengerjakan. Tapi kemudian kalau sholat rawatib, sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud, tarawih, witir, duha, sholat isyraq, hajat, istikharah, aid, istisqa, sholat gerhana, sholat sunnah safar, sholat sunnah tawaf, pada tawaf itu tidak ada beda pendapat.
semua sepakat. Ini kita coba berbagi pendapat Bapak Ibu sekalian, bab tentang sholat sunnah mutlak. Pernah mengatakan Bapak Ibu sekalian ya, definisinya sholat mutlak itu adalah sholat sunnah itu aja, sudah. Boleh satu, boleh dua, boleh banyak, tidak ada hitungan, tidak ada keterangan. Pokoknya sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah terserah kita, jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah, apakah sholat sunnah mutlak itu boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang sholat? Contoh, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, atau pas tengah hari, di saat matahari ada di tengah-tengah kita. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Karena bebas sholat sunnah mutlak itu. Khusus sholat sunnah mutlak itu bebas. Apakah juga bebas waktu pelaksanaannya? Gimana Ustaz Sunaji? Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Nggak boleh juga. Gimana Pak Haji? Nggak boleh juga ya? Saya juga seberapa demikian sih, karena ini saya juga nyari referensi. Ya. Ya. Boleh ya. Makanya kemudian sholat sunnah yang bebas kita kerjakan jumlah rakaatnya, tapi tidak boleh dikerjakan semau kita waktunya, kecuali karena memang sudah dilarang dan dikerjakan di waktu-waktu yang diperbolehkan. Nah, tapi kemudian saya melihat, membaca ada banyak sholat sunnah yang banyak hal kita belum pernah dengar. Misalnya sholat sunnah raghaib, sholat sunnah zafaf, sholat sunnah keluar rumah, sholat sunnah keluar dari WC, sholat sunnah singgah di suatu tempat, sholat sunnah ketika menghafal Quran, sholat sunnah zawal. Zawal itu zawal itu adalah waktu duhur. Ba'da zawal itu adalah lengsernya sedikit matahari pada duhur lah kira-kira. Pada duhur itu lah zawal gitu. Sholat sunnah zawal. Sholat sunnah setelah keluar dari Ka'bah, sholat sunnah sebelum keluar dari Masjid Nabawi, sholat sunnah syukur setelah istisqa, sholat sunnah qatl. Ini yang saya tidak tahu, dan kemungkinan Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar. Ini yang kemudian ya selama belum berdalil dan belum ada ilmunya, mungkin lebih baik tidak dilaksanakan. Contoh lagi yang akan kita laksanakan, kita temui adalah sholat sunnah nisfu Sya'ban. Karena saya, bentar lagi Pak, pertengahan Sya'ban maksudnya gitu. Berapa hari lagi ya? Seminggu lagi kira-kira ya. Besok ya. Besok malam. Nah, saya pribadi belum ketemu dalilnya. Jadi saya belum pernah mengerjakannya. Karena sholat itu adalah ibadah yang qat'i itu dari Rasul, maka kemudian ya tentunya berdalil. Jika tidak, ya daripada ragu-ragu lebih baik saya pribadi tidak mengerjakannya, atau diganti dengan sholat sunnah yang lain yang jelas-jelas berdalil. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bab tentang itu, maka kemudian kita semakin berhati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat, agar nanti apa yang kita laksanakan, kerjakan itu benar-benar mendapatkan ganti hadiah dari Allah berupa pahala dan kemuliaan. Sudah capek-capek benar-benar sholat banyak-banyak, kemudian Allah tidak berkenan. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak kita temui. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Kira-kira tarawih kita rencananya akan seperti biasa atau ada hal baru, Ustaz? Masih biasa aja ya. Mungkin ada tambahan dari 23 gitu kan. Saya kan ini kan generasi baru ya, pengurusan baru. Dan Pak Haji mungkin 11, teman satu haji mungkin jadi 23 gitu ya. Ya, mungkin di saat-saat momen tertentu bisa sampaikan, Bapak Ibu, Al-Fatih insya Allah akan tarawihnya 23 rakaat gitu ya, mungkin
pada pindah kali ya. Gitu ya. Sama ya, 11 ya. Insyaallah. Nah, memang saya mencari rujukan apakah Rasulullah itu sholatnya tarawih 11 atau 23 gitu ya. 11 sebenarnya. Sebenarnya 11 sih. Tapi suratnya itu loh. Beda sama kita itu. Wah, bukan satu juz. Lebih gitu ya. Nah, itu yang beda. Jumlahnya, rakaatnya sama dengan kita. Hanya saja bacaannya itu, suratnya itu yang cukup panjang. Ya, insya Allah kita meniru Rasul ya. Jumlahnya tapi mutunya jauh gitu ya. Nah, hal yang kita akan bahas adalah bagaimana dengan sholat yang tarawihnya itu 4 rakaat 1 salam. Pernah Bapak Ibu sekalian? Ya. Saya juga pernah sih di daerah sini. Gang Lada. Kopi. Pernah. Gang Lada, kopi, lada, cengkeh. Pokoknya bertahan 4 rakaat 1 salam. Selesai. Ya. Nah, hanya saja ketika kita tidak lagi masalah boleh dan nggak boleh, pasti boleh karena ada dari Aisyah ada. Tapi dari Aisyah itu bukan sholat tarawih. Dari Aisyah itu sholat malam dan sepakat bahwa Rasulullah itu sholatnya masna, dua. Pernah 4, pernah. Gitu. Pernah. Tapi kemudian secara umum keseharian Rasul itu sholatnya kalau sholat sudah qiyamul lail, sholat malam ya 2 rakaat. Jadi kalau pernah 4 rakaat, tapi itu tidak sering. Yang sering adalah 2 rakaat. Sehingga maka lebih baik kata ulama, bukan kata kami, bahwa 2 rakaat menjadi rutinitas, menjadi hujah kita dari kita untuk melaksanakan sholat sunnah, wabil khusus sholat tarawih. 2 rakaat 1 salam. Nah, bagaimana hukumnya dengan yang 4 rakaat 1 salam ini? Bahwa para imam madzhab berpandangan bahwa misalnya diperbolehkan menurut ulama ahlu Hanafiyah, madzhab Hanafiyah memperbolehkan. Tapi kemudian secara umum dinilai makruh oleh sebagian yang bermadzhab Syafi'iyah. Boleh, tapi juga Imam Syafi'i mengatakan, bukan Imam Syafi'i, madzhab Syafi'iyah itu melafatkan berpendapat makruh, sah makruh, tapi lebih baik jika 2 rakaat 1 salam. Nah, kemudian tentang sholat witir, Ustaz Sanaji, mau 3 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam? Kalau ini nyata, kalau 2 rakaat salam, memang sebagusnya witir itu 2 salam, 1 salam. Nah, itu setelannya ya. Sudah biasa 2 salam atau 3. Iya. Inilah yang kita akan bahas ini di sini. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat witir dalam arti gitu. Secara umum ya, karena beliau. Nah, ada ibadah-ibadah yang Rasulullah itu wajib, tapi umatnya tidak wajib, sunnah. Contoh sholat malam itu bagi Nabi, semua Nabi wajib, bagi umatnya tidak wajib, sunnah. Ada yang bagi Nabi itu terlarang, bagi umatnya boleh. Contoh menerima zakat dan infak itu bagi Nabi dan Rasul dan keluarganya dilarang. Umatnya malah berharap gitu ya. Jadi kalau udah mendekati Ramadan, Idul Fitri, fuqara wal masakin makin banyak gitu ya. Gitu ya. Soal miskin padahal mampu. Atau kemudian bagi Rasul itu boleh, bukan wajib, boleh, bagi umatnya tidak. Contoh menikah lebih dari 4. Enggak ada yang berani? Enggak ada ya. Enggak masalah. Ya, insya Allah semua kita pemberani lah insya Allah.
Memberani semua, tapi ya satu aja. Insya Allah. Yang belum ya menikah, satu aja. Nah, bagi Rasul itu lebih dari 4 memang boleh. Tapi bagi umatnya tidak boleh, karena ini kekhususan. Gitu. Bahkan ada satu istri Rasul yang Allah yang menikahkan. Perintah Allah. Zainab binti Jahash. Perintah Rasul, perintah Allah untuk menikahi Zainab. Maka dia sebagai seorang istri cukup berbangga di antara istri-istri yang lain. Karena aku adalah yang menikahkan Allah gitu ya. Hanya beliau aja. Yang lain adalah memang Rasul yang berpendapat, yang menikahi, yang berhasrat adalah Rasulullah. Nah, bagaimana dengan pendapat witir yang 3 atau yang 2, 1? Gimana, Bapak Ibu sekalian? Kita mau merubah atau sama aja ini? supaya kalau bentuk 3, kita punya dasar ilmu, berdasar dalil. Kalau bentuk 2 dan 1, ada dalilnya juga kita mengetahui. Jadi tidak kemudian beradu grundelan gitu ya. Apakah sebaiknya 2, 1 atau sebaiknya 3 langsung. Nah, dari dalilnya adalah innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini dasar witir. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum sholat witir dulu? Bahwa hukum witir secara umum keseharian, sehari-hari adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat diperanjurkan. Meskipun hanya 1 rakaat sekalipun. Nah, kemudian bahwa tentang perintah tentang witir adalah ij'alu akhir sholatikum bil-laili witr. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Bahwa kalau sudah witir, jangan sholat lagi. Bukan jangan maksudnya, lebih baik gak sholat lagi gitu. Tapi bagaimana kalau kita ini witir duluan, kemudian khawatir nanti malam, besok itu bisa bangun nggak? Jangan-jangan adzan subuh nih gitu ya, nggak bisa sholat malam, maka witirnya duluan. Ternyata jam 3 bangun Bapak. Jam 3 sempat bangun, sholat sunnah, tahajud. Sholat hajat, boleh, asal tidak witir lagi. Ini jumhur ulama, tapi memang sebaiknya adalah sholat hajat, sholat qiyamul lail, sholat tahajud diakhiri dengan witir. Tapi kalau seperti itu kan juga nggak apa-apa. Ulama sepakat bahwa waktu witir adalah antara isya hingga terbit fajar. Adapun jika dikerjakan setelah waktu subuh atau terbit fajar, maka tidak diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kalau sudah tiba waktunya adzan subuh belum witir ya sudah finish. Jangan sampai nanti waduh belum witir nih, udah adzan subuh nih, Mas Lutfi udah teriak-teriak ini sholatu khairum minan naum, wah belum witir nih, nekat witir, jangan. Sudah selesai. Besok lagi insya Allah ada waktu kita sholat lagi. Kemudian ini pertanyaan yang Rasul tanyakan kepada Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Ini kisah yang sangat masyhur, terkenal. Abu Bakar menjawab, setelah sholat isya. Sesungguhnya kata Rasulullah, engkau orang yang hati-hati. Umar ya? Itu Abu Bakar. Ya, kemudian bertanya Bang Umar, ya Umar, kapan engkau witir? Beliau menjawab, ketika mendekati sholat subuh, gitu. Engkau adalah orang yang kuat. Nah, kita ini orang yang mana? Lemah. Bukan lemah, berhati-hati. Oh, lemah berarti nggak sama sekali, Pak Haji. Kalau berhati-hati, ba'da isya, ba'da isya, barat kemudian witir 3 atau 1 rakaat. Itu kata Abu Bakar, maksudnya mazhabnya Abu Bakar, kata Rasulullah orang yang berhati-hati, gitu ya. Masa nanti besok pagi subuh ada waktu qiyamul lail, alhamdulillah. Kalau enggak sudah witir gitu.
hadiah, betul. Kalau kemudian Umar adalah yakin insya Allah saya bisa bangun lebih pagi, tahajud langsung witir gitu ya. Itulah orang kuat sama orang hati-hati ya mirip-mirip gitu ya. Kemudian tentang pelaksanaan sholat sudah, jumlah rakaat dan cara pelaksanaan sholat witir. Pertama, witir dengan 1 rakaat. Karena ini dalilnya bahwa witir 1 itu ganjil, maka boleh dengan 1 rakaat. Kemudian witir dengan 3 rakaat. Diperbolehkan dengan cara 3 1 salam dan 2 rakaat salam kemudian 1 salam. Dengan ini yang saya mengutip ceramahnya Gus Bahar. Kalau sholat witirnya 2 salam tambah 1 salam ini niatnya bagaimana? Kalau 2 rakaat ini, kalau 1 rakaat. Begini Pak Haji. Begini Pak Haji. Witir itu ganjil. Sedangkan kita niat sholat 2 rakaat itu bukan witir. Nah, jadi gimana niatnya itu? Ada yang bisa jawab? Nah itulah, ini keluasan ilmu Gus Bahar dalam arti pendapat itu kalau tidak bisa, ya jangan maju ngasal gitu ya. Tapi ini contohnya ada, maksudnya bahwa Rasul pun juga melaksanakannya, gitu. Bahwa beliau juga melaksanakan witir yang 2 tambah 1. Hanya ini pertanyaan yang menggelitik. Niatnya gimana gitu? Rakaat ini bukan witir berarti. Witirnya adalah rakaatan gitu. Tapi masalahnya adalah 2-nya ini adalah mau witir gitu ya. 2+1 gitu. Tapi itulah pertanyaan yang menggelitik. Tapi intinya bahwa boleh melaksanakan witir dengan 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam itu boleh. Kemudian cara berikutnya adalah witir dengan 5 rakaat. Boleh juga 5 rakaat. 7 rakaat pun juga boleh, 9 rakaat pun juga boleh. Itu yang Rasul kerjakan. Dari mulai 1, 3, 5, 7, dan 9 rakaat. Kemudian bagaimana dengan sholat witir yang diakhiri dengan doa kunut? Gimana? Laksanakan juga enggak? Ini sepakatan bersama, jangan sampai nanti kita di tempat lain witirnya ada kunutnya. Wah, bid'ah ini enggak begitu. Karena Rasulullah pun juga mengajarkan kepada cucunya Husain bahwa beliau pun juga disyariatkan hanya saja jangan selalu seolah-olah ini adalah wajib witir harus kunut. Boleh sesekali. Pun juga di Masjidil Haram, Makkah pun juga begitu. Witirnya kadang kunut, kadang tidak. Tapi kalau kunut jangan sekali-sekali dari makmumnya Syekh Sudais. 20-an menit kalau nggak salah kunutnya itu. Loh, pegel Pak. Ini sampai gemeter Pak. Betul, kayak 20 menit, mungkin lebih kali. Tapi saya nggak lihat jam juga sih. Kata orang-orang nih, 20 orang India, 20 minute gitu. Gitu. Kunutnya aja itu, belum sholatnya yang panjang itu biasanya di akhir-akhir Ramadan. Di malam ke-27 biasanya. Itu jadi apa hukumnya membaca doa kunut pada setiap malam ketika witir? Tidak masalah mengenai hal ini, tapi kemudian ini juga disunahkan. Nabi SAW pun juga biasa membaca kunut tersebut. Beliau pun juga pernah mengajari kepada cucu beliau Al-Hasan beberapa kalimat kunut untuk sholat witir. Ini hal yang disunahkan
Jika engkau merutinkan membacanya setiap malamnya, tidak mengapa. Nggak mengapa kalau itu baca sendiri. Jadi kalau berjamaah perlu disampaikan, jangan sampai menjadi sebuah kewajiban. Gitu. Demikian kira-kira pembahasan kita pada malam hari ini. Kiranya jika ada pertanyaan kita bisa bahas pekan depan, dan perlu kita sepakati saat sholat haji dan pengurus tentang sholat witir, tarawih dan witir kita materi ini akan sama atau ada perubahan. Kalau sama ya kalau ada pengumuman gitu ya. Kalau ada perubahan perlu ada sosialisasi supaya tidak terjadi fitnah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah. Ya.